dan bertahan dalam melakukannya. Emosi dan motivasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Menurut Sri Rukmini, motivasi merupakan keadaan atau kondisi pribadi pada siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan siswa yang bersangkutan. Motivasi pada dasarnya merupakan motor penggerak dan pemberi arah serta tujuan yang hendak dicapai. Namun, konsep dasar dari pengertian motivasi yang juga penting adalah memberikan ketahanan untuk tetap berjalan pada tujuan yang akan dicapai sampai benar-benar tercapai. Adanya motivasi yang tinggi pada seseorang siswa untuk belajar dapat dilihat dari ketekunannya serta mudah putus asa serta tidak mudah putus asa untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan meski dihadang berbagai kesulitan. Menurut Donald dan Umar Hamalik, motivasi is an energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction. Pengertian tersebut apabila diterjemahkan secara bebas berarti motivasi merupakan sebuah bentuk perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut menunjukkan adanya energi yang muncul serta munculnya suasana dan perasaan tertentu yang mendorong untuk melakukan reaksi-reaksi dalam mencapai tujuan. Definisi emosi melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh. Kemudian proses kognitif. Proses kognitif mencakup interpretasi peristiwa. Ketiga, pengaruh budaya. Mencakup ekspresi emosi. Afek adalah perasaan yang menguasai segenap hidup jiwa dan tidak bisa dikontrol serta dikuasai oleh pikiran. Afek biasanya disertai reaksi jasmani yaitu peredaran darah, denyut jantung, dan pernapasan bisa cepat atau menjadi lemah. Contoh, orang yang sedang marah melempar, dan membanting benda-benda dari sekitarnya disertai dengan mukanya merah. Tekanan darah meningkat dan gemetar, gangguan emosi dan afek.
Emosi, manifestasi perasaan, efek keluar dan disertai banyak komponen fisiologis yang biasanya berlangsung lama. Sebagai contoh, ketakutan, kecemasan, depresi, dan kegembiraan. Emosi, perasaan gangguan yang terganggu, emosi dan afek. Sumber emosi, kepribadian, memberi kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati. Dan emosi tertentu, contoh untuk beberapa orang mereka bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibanding dengan orang lain. Sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Intinya, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memiliki emosi apapun secara lebih intens atau memiliki intensitas afek atau berbeda individual dalam kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka yang tinggi. 2. Hati dalam seminggu, dalam waktu sehari, orang-orang cenderung dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Cuaca menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, sedikit mempengaruhi terhadap suasana hati. Seorang ahli menyimpulkan berlawanan dengan pandangan kultur yang ada. Data ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak melaporkan suasana hati yang lebih baik pada hari yang cerah atau sebaliknya. Stres, sebuah peristiwa berhasil pernyataan adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres tinggi, rendah, menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama semakin berjalannya waktu semakin meningkat. Aktivitas sosial, orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial dan sebaliknya. Interaksi sosial menyebabkan orang-orang yang mempunyai suasana hati yang baik, jenis aktivitas sosial yang berpengaruh. Penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, atau epikurean lebih diasosiasikan secara kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibanding dengan suasana hati yang dibanding dengan suasana hati dan dengan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus-menerus.
Tidur. Tidur merupakan kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Para sarjana dan pekerja dewasa yang tidak memperoleh tidur yang cukup melaporkan adanya perasaan kelelahan yang lebih besar, kemarahan, dan ketidakramahan. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas yang tidur yang buruk menambah orang dalam suasana hati yang buruk. Hal ini tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuat sulit untuk kontrol emosi. Olahraga. Olahraga secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga mampu meningkatkan suasana hati yang positif. Usia peneliti antara 18 sampai 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Gender dalam perbandingan antara gender wanita menunjukkan ekspresi emosional dan ekspresi yang lebih besar dibanding dengan pria. Mereka mengalami emosi secara lebih intens dan juga menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering kecuali kemarahan. Tidak seperti pria, wanita juga menyatakan lebih nyaman dalam mengekspresikan emosi maupun membawa petunjuk nonverbal dan dari para linguistik yang lebih baik. Sekian. Ibu cukupkan sekian, di screenshot dulu ya. Baru nanti. Iya, izin Ibu bisa di stop share dulu. Ya, stop share dulu.